Berawal dari sebuah mimpi dan harapan, Kalam TV hadir pada tahun 2016 sebagai channel di platform YouTube untuk mensyiarkan Islam seluas-luasnya dengan tayangan-tayangan yang menarik, inspiratif, dan juga penuh dengan nilai hal-hal edukasi. Kami membangun ini dengan kerja keras dan komitmen bersama dengan para pemuda yang juga memiliki kesadaran yang sama tentang kewajiban berdakwah. Kualitas yang tampil di layar kaca merupakan bentuk keseriusan kami dalam bekerja dan bertumbuh guna untuk bisa memberikan yang terbaik untuk umat muslim. Secara konsisten kami menyajikan tayangan seputar dunia Islam yang diantaranya diskusi keislaman, berita tentang dunia Islam dan kajian keislaman secara live untuk membantu kaum muslimin yang berhalangan hadir secara langsung untuk menyimak kajian di masjid-masjid yang mulia. Kini, dengan mudah masyarakat muslim dimanapun mereka berada bisa melakukan tholabul ilmi hanya dengan menekan satu tombol dalam gadgetnya. Kurang lebih ada 20 tayangan live streaming dalam sepekan yang akan membantu masyarakat muslim Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya menyaksikan kajian dengan mudah dan menyenangkan di channel YouTube Kalam TV. Langkah ini kami ambil sebagai upaya untuk memberikan kontribusi tayangan-tayangan yang bernilai positif di jagat maya Indonesia khususnya. Dengan ini semua, kami menyadari bahwa tidak ada dakwah tanpa tantangan. Pada tahun 2019, kami mengalami tantangan dalam berdakwah di platform YouTube ini. Channel yang sudah kami bangun dengan setidaknya sudah dinikmati oleh 40-70 ribu subscriber dengan pertumbuhan 1000 subscriber per harinya dan jutaan kali tayang harus kami ikhlaskan karena terkena hack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap pihak YouTube bisa membantu kami, akan tetapi kami sadar jika Allah sedang mengajarkan kepada kami tentang arti sabar dan terus berjuang. Setelah hal tersebut terjadi, tidak memutuskan semangat kami untuk mensyiarkan Islam. Kami bangun kembali channel Kalam TV ini dan sampai saat ini telah dinikmati oleh 33.000 subscriber dan diputar sebanyak 2 juta kali. Kami pun memutuskan untuk tidak memonetize channel kami agar masyarakat muslim Indonesia bisa merasa nyaman menyaksikan tayangan di Kalam TV tanpa harus diselingi oleh iklan. Keikhlasan dan kecerdasan adalah kunci bagi kami untuk bisa memberikan tayangan yang berkualitas untuk umat muslim di seluruh dunia. Alhamdulillah, berkat dukungan dari umat, Kalam TV bisa terus berkembang dan bertumbuh agar menjadi mercusuar tayangan keislaman di Indonesia yang tidak terafiliasi oleh pihak manapun dan dengan bimbingan langsung dari Kiai Haji Didin Habiduddin selaku pembina. Kami merasa terjaga sekaligus yakin dalam melangkah dalam mengeluarkan konten-konten edukatif, inspiratif, dan akurat. Kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mendukung Kalam TV dengan cara mengkoreksi saat terjadi kesalahan, memberikan ide terbaik, dan mendukung tumbuh kembangnya Kalam TV baik secara material dan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halim, Ketua Dewan Dakwah Kota Bogor, mengajak kaum muslimin sekalian untuk menyimak dan mengikuti kajian Ba'da Subuh Kalam TV selama di bulan Ramadan yang insya Allah akan diisi oleh para narasumber yang kompeten di bidangnya. Jangan lupa saksikan terus setiap harinya. Tidak lupa kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Pemirsa Kalam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu dengan kami di kegiatan kajian ba'da subuh, Sesi akhir. di sesi akhir ya, sesi Iya. akhir, alhamdulillah. Di pertemuan kita yang pertama kita sudah membahas tentang jihad, yang kedua juga tentang jihad, yang ketiga tentang manajemen ya Ustaz ya, manajemen untuk mengelola jihad itu agar termanage dengan baik. Nah, akhirnya kita sekarang menyongsong ya hari kemenangan kita. Tentu hari kemenangan ini tidak untuk euforia para hadirin sekalian. Bukan untuk menghabiskan waktu untuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ya Ustaz ya. Ya. Jadi di hari puncak Ramadan pun kita harus berjihad. Nah, jihad apa itu? Kita akan dengarkan langsung penjelasan oleh Ustaz Abdul Halim. Dipersilahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul birri wat taqwa. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa Kalam TV yang berbahagia, bahwa di ujung-ujung Ramadan kita harus juga mempersiapkan ya jiwa Syawal kita, di mana kalau kita bicara sukses dari awal sampai akhir Ramadan dengan berjihad, lalu manajemen jihad apa yang ada di bulan Syawal? Secara umum di bulan Syawal kalau Nabi benar-benar berjihad, banyak jihad perang di bulan Syawal itu. Yang perang-perang yang dilakukan kaum muslimin, ya itu ada ya perang Uhud itu di bulan Syawal. Ya, tadi perang Khandaq berkecamuknya di bulan Syawal. Kemudian ya dari Fathu Mekah nanti lanjut ke perang Hunain itu di bulan Syawal. Bahkan bukan hanya Hunain, langsung mengejar musuh sampai di perang Taif. Ya. Masya Allah. Jadi namanya baru perang Taif itu lanjutan dari Hunain. Jadi artinya di bulan Syawal ini bukan bulan santai-santai, makan-makan enak, bukan bulan tadi ya kalau silaturahim itu berpahala. Tetapi kita harus terus ya. Kalau kaedah jihad itu kan berarti kita harus selalu waspada. Betul. Ya, jadi artinya dengan perjuangan kita di bulan Ramadan jangan sampai kita tidak waspada. Ketika tidak waspada, akhirnya bisa hancur berantakan. Makanya bulan Syawal ini ya, di bulan Syawal itu nanti kita tetap harus menjaga semangat-semangat ya tadi ya, ketakwaan kita. Walaupun namanya bulan Syawal pasti tidak sama dengan bulan Ramadan. Artinya spirit bulan Ramadan harus dibawa ke Syawal. Tapi jangan pernah kita punya pemikiran yang salah manajemennya. Oh, saya harus baca Qur'annya sebanyak Ramadan, saya harus qiyamul lailnya banyak Ramadan. Wah, nggak boleh begitu. Itu namanya tidak termanage. Karena kenapa di bulan Ramadan bisa? Itu Ramadan kan diberikan oleh Allah fasilitas agar kita berlatih. Nah, sehingga di bulan Syawal ini dari hasil latihan itu harus ada dalam jiwa kita. Kalau fisik nggak bisa dilihat, tapi harus ada dalam jiwa kita. Makanya takwa itu kan jiwa. Nah, kita harus memahami bahwa kaedah Ramadan itu, kata Ibnu Katsir, fiha min zakatin nufus. Di dalamnya ada tazkiyatun nafas. Sabar itu tazkiyatun nafas, jihad itu sebenarnya tazkiyatun nafas. Sehingga takwa itu adalah nilai tertinggi dari status yang kita kejar. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka seperti apa di bulan Syawal itu yang harus kita miliki
harus kita miliki. Yang pertama adalah peliharalah rasa takut kepada Allah itu. Jadi takwa minimal itu sebenarnya munculnya rasa takut kepada Allah. Artinya kita yang menghafal misalnya surat Al-Mulk gitu ya. Itu kan ada ayat innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, ya, itu kita sebut rasa takut kepada Allah, merekalah sebenarnya yang akan diberikan ampunan dan merekalah yang akan diberikan pahala yang besar. Jadi pahala yang besar jangan pamerin amalnya, tapi seberapa nambah rasa takut. Itu kalau pakai surat Al-Mulk itu. Selama ini kan kita malah jadi apa? Waduh, selfie amal kita, oh lagi di sini situ, itu nggak akan. Kalau itu malah menambah kebanggaan kita dan tidak menambah rasa takut, kacau. Kacau. Kenapa? Karena memang tugas kita itu harus memahami arah dari jiwa kita, sehingga yang disebut apa yang kita pikirkan di bulan Syawal itu sebenarnya tadi arah rasanya udah bener atau belum? Nah, ketika muncul rasa takut kan berarti apa? Rasa takut itu beda, takut kepada Allah dengan takut kepada yang lain. Kalau takut pada yang lain, maka harus apa? Menjauh atau mendekat? Mendekat. Takut sama yang lain. Oh, yang lain jauh. Jauh. Nah, sedangkan kepada Allah takutnya harus mendekat. Mendekat. Itu bedanya. Jadi jangan suka nanya itu apa? Takut sama Allah atau takut sama istri gitu ya. Kalau takut sama istri kan menjauh, oh berarti beda. Takut kepada Allah mendekat. Jadi ya, itu namanya perbandingan yang tidak apple to apple. Nggak usah dijawab karena salah kasih jawabannya. Karena tidak ada hubungan itu ya. Makanya di dalam hal ini ya proses pendekatan kita kepada Allah bertambah atau tidak. Makanya tetap kan setelah nanti Ramadan ada latihan ya. Latihan tadi puasa di bulan Syawal ada gitu ya. Kalau nanti bulan lain ada juga beberapa puasa, minimal ada puasa Senin Kamis. Itu sebenarnya dalam rangka menjaga. Bukan fokus pada amalnya, tapi menjaga kedekatan kita dan rasa takut kita kepada Allah. Nah, hari ini ketika orang nanya bahwa kok ini sholat, puasa, korupsi, ya tadi tidak dievaluasi apakah sholatnya, puasanya, Ramadannya nambah takut pada Allah atau tidak. Di sini ya, makanya takwa paling rendah itu adalah rasa takut. Nanti dari rasa takut pada Allah itulah yang diharapkan memiliki tadi semangat. Ya, saya memang takut pada Allah, tapi takut jangan membuat malah nggak ngapa-ngapain. Takutnya itu makin semangat dia melakukan amal-amal soleh. Sehingga pada proses berikutnya nanti dia punya rasa malu kepada Allah itu. Malu. Contoh misalnya di bulan Syawal kita latihan dermawan. Dari mana kok kita malu kalau tidak dermawan? Ya coba aja. Kira-kira ada nggak tukang maksiat yang dermawan? Ada. Ya benar, masa kita yang tidak maksiat terus itu rasa malu tuh bandingannya ke sana. Ada nggak orang yang disebut koruptor tapi dermawan? Ada. Ya kita bukan koruptor, masa kalah sama koruptor kan misalnya. Artinya kan dermawan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Masa orang beriman tidak dermawan? Itu latihannya adalah latih rasa malu. Jadi malu kalau tidak melakukan amal soleh, amal baik di dunia ini, karena banyak orang penjahat aja berbuat baik, masa kita enggak gitu ya. Jadi itu dorongan malu itu ke sana, sehingga saat kita malunya benar, maka nambah iman. Kalau malunya sama orang kan jadi nggak nambah iman nanti, karena yang dikatakan riya itu salah satu orang yang tidak paham riya itu seolah-olah menyembunyikan saja, bukan. Makna riya itu bisa diartikan dengan amalan yang kelihatan jangan takut kelihatan. Amal yang tersembunyi jangan diperlihatkan. Kalau ada orang, oh saya malu dibilang orang solih, saya nggak mau ke masjid. Itu riya namanya, kan gitu ya.
Karena ke masjid itu harus kelihatan. Kalau nggak kelihatan, Iya. wah pakai topi, pakai masker biar nggak kelihatan ke masjid gitu ya. Biar nggak kelihatan ke ikut majelis taklim. Itu salah tempat. Jadi Allah itu ada amalan yang kelihatan, biasa aja kelihatan. Yang amalan tersembunyi baru tak malu kalau kelihatan, itu boleh. Gitu ya, infak malam hari, nggak usah pakai, nih saya lagi malam-malam lagi infak. Jadi itu yang dimaksud. Jadi riya itu tidak melakukan sesuatu yang takut kelihatan, pada lamanya kelihatan, itu riya. Kenapa kamu nggak masjid? Saya takut dilihat orang. Saya kalau ke masjid hanya karena Allah. Itu riya namanya. Ya, karena apa? Ya amalan yang kelihatan, ya takut pada Allah. Jangan takut sama orang kalau ngelihat, dong amalnya kelihatan. Ya, jadi ini menunjukkan bahkan Nabi sendiri kan, kalau orang biasa ke masjid nggak ke masjid dicari sama Nabi kan, berarti nggak apa-apa kelihatan. Betul. Nabi aja tahu kan gitu ya. Jadi nah kita ini kadang-kadang sekali lagi basisnya, kalau kita simpulkan dari kajian kita pertama sampai akhir, sekali lagi kelemahan kita pertama pada teori ilmunya kurang komprehensif, kurang menyeluruh, sehingga alasan apapun itu masalah jadinya, bukan malah memberikan solusi. Sehingga termasuk di ujung nanti ya tumbuhnya cinta kepada Allah. Dari takwa itu kan menjadi cinta kepada Allah, yang cinta inilah yang disebut tertinggi kan. Kalau sudah cinta kepada Allah, ya sudah, semuanya akan dilakukan dengan sungguh-sungguh seperti Nabi kita. Masya Allah. Jadi Ustaz, kalau kita ingin menumbuhkan cinta kita kepada Allah itu harus sungguh-sungguh Ustaz ya? Harus berjihad dalam beribadah ya Ustaz ya? Ya tadi dimulai dari ilmunya harus terus nambah, kemudian pelaksanaannya juga harus serius, termasuk ngaji hatinya tadi. Kita ngerti langkah pertama itu takut sama Allah. Mau orang bilang apa nggak apa-apa, saya latihan takut sama Allah. Tapi ada pemahaman gini Ustaz, kan kita sudah Idul Fitri, jadi kita sudah fitrah kembali katanya Ustaz. Sudah suci katanya. Nah, ya. Itu gimana Ustaz? Jadi ya kalau kita cek ya, amalan-amalan yang kelihatan itu sebenarnya sucinya itu dari dosa-dosa yang kecil. Gitu. Makanya ketika kita Ramadan itu, kenapa di kebiasaan negeri kita ada minta maaf kepada sesama manusia, itu sebenarnya bukan di situ maaf itu langsung menyelesaikan masalahnya, enggak. Tetapi dia sudah ngerti, salah saya kepada si fulan ini, saya harus minta maaf. Dan minta maaf itu kan kalau tidak ada hak yang dirampas. Kalau ada hak yang dirampas kan harus dikembalikan hak tersebut. Jadi mentang-mentang bersih, katanya udah bersih, kan hutang nggak bersih. Jangan sampai kita udah salam-salaman ya 0-0 berarti hutang lunas. Kan enggak. Hutang nggak lunas, terus tunggakan tetap disebut nunggak, artinya di situ perlu perjuangan lagi gitu, bahwa bener nggak kamu mendapat ketakwaan. Kalau benar mendapat ketakwaan, hal-hal yang menjadi tanggung jawab kamu akan kamu perjuangkan. Hak-hak atas manusia akan kamu tunaikan. Jadi tidak cukup ya minal aidin wal faizin gitu, nggak cukup gitu ya. Jadi kalau dia tidak pernah berbakti sama orang tuanya, mudik sekali padahal udah puluhan tahun, nggak cukup untuk itu. Makanya dia harus paham tadi secara teorinya. Masya Allah. Pemirsa Kalam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah penjelasannya sangat jelas sekali ya. Mungkin nanti Ustadz sebelum kita tutup ada closing statement, Ustadz? Silakan. Jadi kalimat ya ayyuhalladzina amanu di dalam perintah berpuasa itu mengandung belajar yang banyak, karena iman itu nggak akan tumbuh kecuali dengan belajar. Ya. Kemudian kutiba alaikum as-siyam, kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum, itu hal-hal yang berhubungan dengan puasa itu sebenarnya perintahnya tetap. Yang kita tidak disebut rincian perintah tetap itu adalah sahur Nabi seperti apa, kita tidak bicara, padahal kutiba itu menunjukkan SK, ditetapkan. Kita nggak boleh modifikasi, cuman kita terlalu banyak modifikasi, jadi sampai ada sahur 2 piring itu modifikasi. Asalnya kalau kita bicara kutiba itu sebenarnya perintahnya tetap yang bisa dilaksanakan oleh siapapun. Saya sampai menyatakan begini,
Sahur itu bagi semua orang muslim atau cuman yang punya makanan? Bagi semua muslim. Semua muslim loh. Kalau sahur itu syaratnya makan, berarti nggak bisa sahur dong yang miskin. Nah itu tadi. Maka kalau ditanya standar sahur, standar orang yang punya makanan atau standar orang miskin? Standar orang miskin biar bisa semua sahur kan. Kalau standar yang makan berarti apa? Yang miskin berarti dianggap tidak apa? Sahur. Tidak sahur itu tadi. Apakah Islam begitu? Ibadah hanya untuk yang punya makanan. Termasuk buka puasa itu apakah standar orang miskin atau standar yang itu banyak makanan? Miskin. Kan standar orang miskin. Jadi kita itu lupa kutiba. Jadi kalau kita dapat SK-nya begitu harusnya jangan dia apa? Dirubah-rubah. Kalau yang sekarang dirubah harusnya disesuaikan lagi kepada yang perintah aslinya. Jadi kama kutiba alal ladzina min qablikum, pelajarilah standarnya itu standar yang dilakukan Nabi, para sahabat. Kalau Nabi makan banyak, kita stres, kasihan yang orang miskin mau puasa. Aduh, pusing puasa, kenapa? Sahurnya nggak bisa kayak sahur Nabi. Buka puasanya nggak punya seperti buka puasa Nabi. Kenapa? Harus ada ini itu. Ternyata buka sahur seperti sahur Nabi itu gampang. Cuman punya kurma, air putih udah cukup, kata Nabi, itu udah sempurna. Buka puasa, punya kurma doang, air putih itu udah sempurna. Artinya kan kita lupa bahwa ini perintah umum. Seolah-olah kita kan nggak afdol kalau apa sahurnya nggak banyak makan, kemudian buka puasanya nggak banyak makan. Kita tidak mau memahami ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalau itu tidak dipahami, bagaimana mau la'allakum tattaqun? Ini PR kita, sehingga nanti pelan-pelan kita ramu bahwa coba kembali dululah. Bagaimana kita mau menyampaikan kewajiban Ramadan, kan kewajiban kepada semua orang. Kenapa kita rubah menjadi Ramadan itu sukses bagi orang yang banyak makanan? Karena enak-enak makanannya. Berarti kan kasihan dong yang miskin-miskin. Nggak bisa sempurna melaksanakan buka puasa, tidak bisa sempurna melaksanakan sahur kalau persepsinya salah. Iya, betul. Persepsinya yang benar adalah orang miskin nggak punya apa-apa bisa sahur dengan sempurna. Orang miskin nggak punya apa-apa bisa buka puasa dengan sempurna. Itu yang basis itu yang hilang. Jadi mari kaum muslimin selalu saja sempatkan diri, buka hati, buka pikiran kita untuk belajar Ramadan itu yang benar, sehingga pada tahap-tahap berikutnya kita tinggal mengamalkan ilmu yang benar itu, sehingga dari sini kita tahu janji Allah itu pasti. Kalau caranya, teorinya diikuti, maka kita akan nyampe bertakwa. Kalau nggak diikuti, tidak akan sampai kita kepada ketakwaan. Masya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, ilmunya kami ucapkan terima kasih Ustaz, syukran, jazakallah khairan kasiran. Ustaz, mohon izin Ustaz, di sesi terakhir ini saya ingin promosi tentang Dewan Dakwah ya Ustaz. Ya, silakan. Pemirsa Kalam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika pemirsa semua bingung menyalurkan zakat, zakat fitrah, zakat penghasilan ataupun sedekah, infak, jadi kita sudah ada namanya Laznas Dewan Dakwah Kota Bogor. Jadi pemirsa Kalam TV yang ingin menyalurkan sedekah zakatnya bisa ke Dewan Dakwah Kota Bogor, ataupun kita bisa jemput. Nanti silahkan para pemirsa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nanti tim kami akan ada layanan jemput zakat fitrah ke rumah insya Allah. Dan kita juga ada program Ustaz namanya beasiswa kader dai pelosok negeri, yaitu Akademi Dakwah Indonesia. Oleh karena itu, jika pemirsa sekalian ingin berpartisipasi di dalam kaderisasi dai dan ulama, silahkan bisa datang langsung ke Akademi Dakwah Indonesia Kota Bogor, atau bisa menghubungi tim admin kami. Itu saja mungkin dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kita ucapkan selamat. Oh ya, dan kita ucapkan selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya Gumlar Edi Wijaya, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang lagi haus-hausnya sama ilmu, pengen tambah dekat sama Allah, mencari tayangan kajian yang berkualitas, maka tinggal buka aja YouTube, di search Kalam TV. Berkah di situ semua. Banyak kajian dari guru-guru kita dan pasti bermanfaat buat iman kita insyaallah. Tonton di situ. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kamu bisa sih dapat info kajian Ini terus? loh, aku tuh dapat info kajian terbaik setiap harinya dari Kalam TV, Kak. Oh ya, aku juga mau join dong. Gimana caranya? Nah, dulu tuh kan aku nge-save nomor Kalam TV kan, terus dikirimin deh info kajian setiap Oh harinya. gitu. Tapi Kak, sekarang lagi ada kendala di Bennett, jadinya pindah di saluran deh. Tapi lebih simpel loh. Saluran WhatsApp? Iya. Wah, gimana mau dong? Kakak buka lagi deh story aku. Iya. Terus? Nah, terus diklik deh. Nah, udah ada kan channelnya? Wah, iya. Iya, tinggal di follow. Wah, banyak banget info kajiannya. Iya, banyak banget, Kak. Tapi nggak cuma kajian aja. Kadang ada juga suka video pendek, terus ada nasihat-nasihat. Pokoknya banyak banget deh. Masya Allah. Ih, menarik banget. Ini ada influencer-influencer juga Ustadznya. Masya Allah. Ih, menarik banget. Aku langsung follow ah.